warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi Septiani dengan NIM 213071109. Saya dari kelas 2171D, mahasiswa semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, UIN Raden Patah Palembang. Di video ini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi massa, yang dimana dosen pengampu di mata kuliah ini adalah Ibu Sari Bayurini Samudra SSN MM. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi massa. Ada 4 teori komunikasi massa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori penggunaan dan gratifikasi. Yang kedua, teori kultivasi. Yang ketiga, kajian budaya. Dan yang keempat, teori ekologi media. Teori penggunaan dan gratifikasi. Teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Uses and gratification merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan banyak khalayak terhadap media. Teori ini awalnya dikembangkan Katz dan Gurevich, memiliki banyak perkembangan khususnya pada konsep gratifikasinya. Di dalam teori uses and gratification, khalayak dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut teori ini, individu sadarkan kebutuhan mereka dan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Asumsi dasar teori uses and gratification ada 5. Yang pertama, asumsi khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Asumsi ini mengatakan bahwa khalayak bisa membawa tingkat aktivitas yang berbeda dalam penggunaan medianya. Begitu pula dengan usaha untuk menyelesaikan tujuannya lewat media. Asumsi yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada anggota khalayak. Katz, Blumer, dan Gurevich menyatakan bahwa kepuasan akan kebutuhan berhubungan dengan pilihan sebuah media. Pilihan ini berada di tangan khalayak. Artinya, pengguna media bebas menentukan dan memilih media untuk memuaskan kebutuhannya. Misalnya, saat seseorang ingin menonton hiburan, tentunya akan memilih tayangan seperti kartun atau film. Namun, saat ingin mendapat informasi, akan menonton tayangan berita. Asumsi 3, media berkompetisi dengan sumber lainnya. Untuk kepuasan, kebutuhan asumsi dasar teori uses and gratification menjelaskan bahwa media dan khalayaknya tidak berada dalam kevakuman atau kekosongan. Media dan khalayak merupakan bagian dari masyarakat luas, dan hubungan antara keduanya sama-sama dipengaruhi masyarakat. Asumsi 4, orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat, serta motif sehingga dapat memberi gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para penelitian. Menjelaskan bahwa khalayak punya kesadaran diri dalam menggunakan media, begitu pula dengan minat serta motifnya, sehingga hal ini bisa memberi gambaran kepada peneliti mengenai penggunaan media oleh khalayak. Selain itu, dengan kesadaran diri ini pula peneliti bisa menjelaskan apa yang dilakukan khalayak beserta alasannya. Dan yang terakhir, asumsi 5. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dilakukan oleh khalayak. Asumsi dasar teori uses and gratification menjelaskan bahwa hanya khalayak yang bisa memutuskan penggunaan media guna meraih tujuannya, serta menilai isi muatan media. Misalnya, seseorang membaca koran karena koran itu hanya satu-satunya yang tersedia di tempat tinggal. Walau ia membacanya, bukan berarti orang tersebut merasa terpuaskan dengan isi korannya. Bahkan,
Bisa jadi ia memutuskan untuk berhenti berlangganan jika ada koran lain yang tersedia di tempatnya tinggal. Teori penggunaan dan kepuasan menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana audiens sebagai konsumen media menjadi lebih aktif atau kurang aktif dalam menggunakan media dan akibat atau konsekuensi dari penggunaan media itu. Teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak pemirsa tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, melalui konteks pemirsa dengan televisi, mereka belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai, serta adat dan tradisinya. Teori kultivasi dalam bentuk yang paling dasar menunjukkan paparan bahwa sesungguhnya televisi dari waktu ke waktu secara halus persepsi pemirsa tentang kehidupan realitas. Teori ini dapat memiliki dampak pada pemirsa TV dan dampak tersebut akan berdampak pula pada seluruh budaya kita. Teori kultivasi dijelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tipe penonton televisi yang mempunyai karakteristik saling bertolak belakang. Yang pertama, para pecandu atau penonton fanatik adalah mereka yang menonton televisi lebih dari 4 jam setiap harinya. Kelompok penonton ini sering juga disebut sebagai khalayak the television type. Yang kedua, penonton biasa, yaitu mereka menonton televisi 2 jam atau kurang dalam setiap harinya. Dan teori kultivasi ini berlaku terhadap para pecandu penonton fanatik karena mereka semua adalah orang-orang yang lebih cepat percaya dan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia senyatanya. Teori kultivasi bergantung pada 4 tahap proses. Yang pertama, pesan apa yang ditanyakan oleh penonton terhadap realitas sosial. Yang kedua, survei audiens. Yang ketiga, membandingkan realitas sosial antara heavy viewers. Dan yang terakhir, normal viewers. Asumsi-asumsi teori kultivasi semakin banyak orang menghabiskan waktu hidup dalam dunia televisi. Semakin cenderung mereka mempercayai bahwa realitas sosial kongruen dengan realitas televisi. Menurut Riedel 2010. Kajian budaya. Kajian budaya termasuk sosial yang berbeda dengan kajian budaya modern konvensional. Kajian budaya tidak dapat diteliti dan dipahami berdasarkan epistemologi modern. Karena asumsi dasar kajian ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Karakter kajian budaya modern bersifat objektif, universal, monokultural, dan beridentitas tunggal. Sedangkan cultural studies memandang budaya bersifat plural, multikultural, kompleks, identitas, terkonstruksi, dinamis, berbeda, interaktif, dan saling berpengaruh secara intens karena perbedaan pandangan dunia dan permainan bahasa language game. Kajian budaya menolak klaim para empirisis bahwa pengetahuan hanyalah masalah mengumpulkan fakta yang digunakan untuk mendeduksi atau menguji teori. Teori dipandang terlalu implisit dalam penelitian empiris melalui pemilihan topik, fokus riset, dan konsep-konsep yang dipakai untuk mendiskusikan dan menafsirkannya. Kajian budaya ingin memainkan peran demistifikasi untuk menunjukkan karakter konstruksi teks kebudayaan dan berbagai mitos dan ideologi yang tertanam di dalamnya, agar dapat melahirkan posisi-posisi subjek yang mampu melawan subordinasi. Dari karakter inilah diketahui bahwa cultural studies ini merupakan bidang keilmuan yang multi dan lintas disiplin ilmu, memiliki ruang lingkup yang membentang dari budaya dalam kaitannya dengan kekuasaan dan politik, bahasa, komunikasi, gender, diskursus, atau wacana. Dengan demikian,
Metode dan teori yang digunakan dalam kajian budaya bervariasi atau dengan kata lain menggunakan berbagai pendekatan, metode dan teori dalam kombinasi yang mampu menjelaskan realitas sosial kontemporer. Kajian budaya yang merupakan paradigma baru dalam kajian ilmu sosial, memperkenalkan budaya dalam dimensi yang baru, bukan hanya sebagai kreasi manusia dan hasil perilaku, melainkan menela pemahaman mendalam antara budaya dan kekuasaan yang mendasarinya. Ekologi media. Efek media adalah efek yang dapat diukur sebagai hasil dari pengaruh media atau pesan media. Efek media dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau bertahap, maupun jangka pendekatan ujung ke panjang. Perlu dipahami pula bahwa tidak semua efek media menghasilkan perubahan terhadap khalayak. Peran media massa dalam menciptakan budaya di masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi. Dengan adanya kemajuan media komunikasi saat ini, sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik terhadap pemikiran maupun pola hidup. Media massa secara teoritis mempunyai fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan, dan saluran hiburan. Namun kenyataannya, media massa juga memberi efek lain di luar fungsinya. Efek media massa tidak saja mempengaruhi sikap seseorang, namun pula dapat mempengaruhi perilaku bahkan tataran yang lebih jauh. Efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat. Komunikasi massa menggunakan penyebaran informasi dan pengaruh dalam masyarakat melalui media dan saluran interpersonal. Ini merupakan bagian integral dari budaya dan tidak dapat dipisahkan dari institusi sosial berskala besar lainnya. Bentuk-bentuk media seperti televisi, film, media cetak, dan sosial media sama halnya dengan isi media yang mempengaruhi cara kita berpikir dan melihat kehidupan dunia. Sebenarnya, media ikut serta dalam penciptaan budaya itu sendiri. Dan banyak yang percaya bahwa media sangat membantu dalam menyebarkan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Ada beberapa juga yang membantah bahwa media merupakan kekuatan yang besar dalam menentukan karakter kehidupan, budaya, dan individu. Proses pengaruh media sangat kompleks. Dalam analisis akhir, hasil komunikasi massa dapat berupa produksi, interaksi, beragam susunan masyarakat, dan kebutuhan, hasrat, dan ketergantungan individu. Salah satu penelitian penting pada pengaruh budaya dari media adalah teori kritis yang menyatakan bahwa media merupakan kekuatan yang besar untuk minat-minat yang dominan dalam masyarakat. Tesis hegemoni. Media menyatakan bahwa media merupakan alat bantu dari ideologi yang dominan. Dan dengan mempresentasikan minat yang ada dalam kekuasaan, media meruntuhkan minat dari kelompok-kelompok masyarakat. Para peneliti juga menantang hegemoni media yang menyatakan bahwa media sebenarnya mewakili perbedaan nilai dan seringkali bertentangan dengan ideologi yang kuat dalam masyarakat. Media massa dapat berdampak negatif atau positif. Di satu sisi, informasi yang disampaikan dapat merangsang arahnya proses pembangunan dalam mengubah atau memperbarui orientasi hidup. Namun, di sisi lain masih diragukan perannya dalam memperkuat jati diri bangsa karena informasi yang disampaikan dapat menimbulkan keresahan akibat benturan ketidaksesuaian nilai-nilai yang berlaku. Maka dari itu, dampak dari media massa itu sendiri tergantung pada kita yang menyikapinya dan menerimanya. Karena semakin ke depan, media massa itu akan terus semakin berkembang dengan pesat. Dalam teori efek media, 3 paradigma yang digunakan media untuk mengetahui efek dari media tersebut. Yang pertama, paradigma efek kuat. Media dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa besar sehingga anggota khalayak yang terisolasi dan anonim dari khalayak massa ini akan segera menyerah. Yang kedua, efek minimalis atau paradigma efek terbatas. Media terlihat dalam kontrol khalayak atas selektivitas. Dan yang terakhir, efek kumulatif. Masyarakat terlalu berpotensi terhadap media dalam paparan pada terbatas. Baiklah, itu tadi video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembahasan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.